muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan subuh hari ini kita masih sempat hadir bersama-sama untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman dalam diri kita sebagai orang yang beriman, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat sidang jamaah subuh rahimahumullah, untuk mengisi kekosongan pada subuh hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa risalah, yakni firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Imran ayat 134. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Shadaqallahul 'azim. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi karakter orang yang beriman itu menjadi 4 bagian. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yakni orang-orang beriman yang gemar berinfak atau bersedekah. Maksudnya apa, hadirin rahimakumullah? Di bulan suci Ramadan ini kita telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan dalam bentuk sedekah yang kita uangkan untuk saudara-saudara kita di luar sana. Dan salah satu di antara keistimewaan bulan suci Ramadan adalah syahrul infaq. Bagaimana dia mengajarkan kepada kita, mendidik diri kita untuk berusaha menginfakkan sebahagian rezeki yang kita miliki. Bahkan dalam praktik ibadah sosial hari ini kita bisa rasakan sendiri, kalau kita bersedekah kepada orang, baik itu dalam kondisi kita sehat, dalam kondisi kita sakit, dalam kondisi kita lapang, ataupun dalam kondisi kita lagi sempit, maka sebagai orang yang beriman, maka diri kita, hati kita akan terpatri untuk mengeluarkan sebahagian rezeki yang kita miliki untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita yang berkebutuhan kita. Karena tidak sedikit hanya dari Allah kita bisa melihat di kehidupan kita sekarang ini, mungkin diri kita tidak baik tatkala kita melihat saudara-saudara kita yang belum makan, yang belum minum, yang belum membeli pakaian dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bagaimana menempatkan sebagai rezeki yang kita miliki. Karena kita sudah hadir dari Allah, rezeki yang kita miliki, harta yang kita miliki itu semuanya akan ditinggalkan hanya dari Allah. Dan kata Nabi Muhammad SAW, "Idza mata insan inqata'a amaluhu." Kalau orang telah meninggal dunia, terputus semua amalannya. Jadi semua amal kita itu akan terputus. Sholat kita tidak bisa lagi kita jalankan dan sebagainya. Tapi apa kata Nabi SAW? "Illa min salas." Kecuali 3. Salah satu di antaranya yang terputus itu adalah illa min sadaqah jariyah, yakni sedekah jariyah. Bahkan di ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, jika Engkau tangguhkan sedikit saja ajalku, fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Aku ingin bersedekah, aku ingin menjadi orang yang saleh. Oleh karenanya ayat dari Allah, diri kita ini, hidup kita ini, mari kita lakukan untuk kebaikan. Dan kata Imam sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah bagaimana dia bermanfaat untuk orang lain. Itu yang pertama, ayat dari Allah, ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang beriman yang kedua adalah
wal kazimina al-ghaiza, yakni bagaimana orang yang beriman itu mampu menahan dirinya dalam mengelola hawa nafsunya, mengelola emosi yang ada di dalam dirinya. Ramadan juga telah mengajarkan kepada kita untuk bagaimana menahan dan mengelola, mengontrol emosi yang ada dalam diri kita. Contoh, di siang hari, kalau kita ingin marah kepada istri kita di rumah, umpamanya kita ingin marah kepada anak kita di rumah, kita ingin marah kepada suami kita di rumah, tetapi dengan datangnya bulan suci Ramadan itu, salah satu tanda bukti bahwasanya Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mengontrol emosi yang ada dalam diri kita. Dan eksternalisasi dari itu semua adalah bagaimana ia mengajarkan kepada kita untuk terus mampu mengelola emosi dan mengontrol hawa nafsu kita. Dan di dalam bulan suci Ramadan juga di 11 bulan ke depan nanti kita juga bisa mampu menjaga hal tersebut. Lihatlah bagaimana dari Muhammad SAW dalam hal ini. Ketika Muhammad SAW pergi berdakwah, ia dilempari batu. Akan tetapi Muhammad SAW sampai cerita dalam riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sampai bajunya itu berdarah, dipenuhi dengan darah, pelipisnya berdarah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah sama sekali hanya dari Allah. Makanya agama kita mengajarkan tidak, jangan marah. Oleh karena yang di kehidupan sosial ini, sebagai fitrah manusia, semua pasti seorang memiliki yang namanya aspek amarah dalam hidupnya, dalam dirinya. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita sebagai seorang manusia, kita harus mampu mengontrol, menjaga dan mengelola hawa nafsu, termasuk dalam emosi yang ada dalam diri kita, sehingga di kehidupan kita ini kita bisa berlaku adil, bisa baik kepada semua orang. Itu yang kedua, halim dari Allah. Kemudian yang ketiga, halim dari Allah, ciri orang yang beriman itu adalah wa'afina anin nas, yaitu senantiasa menjadi orang yang pemaaf. Menjadi orang yang pemaaf. Dan pemaaf ini adalah salah satu di antara karakter orang yang mukmin. Karena sesungguhnya halim dari Allah, saya pernah teringat dengan perkataan Rektor UI Darul Makassar pada saat itu yang mengatakan dalam rasa tausiahnya, orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain itu adalah orang yang akan mulia dan dimuliakan. Jadi kita bisa melihat dari dalam rumah kita bisa ukur diri kita. Mungkin manusia dalam kacamata manusia kita mungkin tidak dimuliakan, akan tetapi dalam kacamata Allah Subhanahu Wa Taala kita akan mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tatkala kita menjadi orang yang pemaaf. Salah satu riwayat yang menceritakan hal tersebut bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat bersama para sahabatnya di sebuah pohon kurma. Dan ini diabadikan, bisa kita cari literaturnya, cari sumbernya di kitab tafsir Ibnu Katsir. Diceritakan bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW ini beristirahat dengan sahabatnya di sebuah pohon kurma. Para sahabatnya tertidur dan Muhammad tidak, akan tetapi apa terjadi dengan Allah? Ada salah seorang pemuda kafir Quraisy yang mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian pemuda ini datang dengan membawa pedang yang tajam, berlari menuju Rasulullah SAW, dan ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang akan engkau lakukan ketika pedang ini aku henuskan di badanmu?" Dari tanda kutip ingin membunuh Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ia hanya menyebut 3 kata, Allah, Allah, dan Allah. Seketika hati dari pemuda kafir Quraisy yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bergetar hatinya tatkala disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Pedangnya terjatuh. Kemudian Rasulullah SAW dengan pedang tersebut, kemudian ia mengembalikan kepada pemuda kafir tersebut dan mengatakan kepada pemuda tersebut, aku telah memaafkan kesalahan. Aku telah memaafkan kesalahan. Oleh karena yang Allah, kalau kita mengaku semua pengikutnya dari Muhammad SAW, maka mari kita contoh
akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, bagaimana dia senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan di dalam ajaran agama kita kita tidak diajarkan bahwasanya sebelum kita tidur kita bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengingat semua kesalahan dan dosa kita, dan tentunya kita juga mari memaafkan kesalahan orang lain dalam satu kali 24 jam kehidupan kita. Itu ciri orang yang beriman ketika hari ini. Kemudian yang terakhir adalah Allah yuhibbul muslimin, orang-orang yang berlaku ihsan. Ihsan ini bukan hanya berlaku untuk diri kita sendiri. Bagaimana ihsan untuk diri kita sendiri dan kemudian adalah menjaga diri kita untuk tidak melakukan keburukan. Termasuk dalam ihsan itu adalah bagaimana kita berlaku ihsan kepada orang tua kita di rumah, berlaku ihsan kepada saudara-saudara kita di luar rumah, berlaku ihsan kepada tetangga-tetangga kita, berlaku ihsan kepada para malaikat, berlaku ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh aspek kehidupan kita ini. Mari kita berlaku ihsan pada diri kita. Karena berlaku ihsan juga perlu kita tunaikan dalam aspek kehidupan sosial kita, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan sabda Nabi SAW, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah bagaimana dia bermanfaat untuk orang lain. Jadi bagaimana keterampilan yang kita miliki, ilmu pengetahuan yang kita miliki, mari kita tebarkan kepada orang lain. Mari kita berikan kepada orang lain. Karena dalam hadis ini diceritakan bahwasanya man dalla ala khairin fa huwa ajrul liman. Barang siapa yang men-share satu kebaikan, kemudian kebaikan itu diamalkan oleh orang yang dia share, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang menceritakan. Oleh karena dari Allah di era sosial media sekarang ini, hanya dengan benar-benar ilmu yang kita miliki, kita share kebaikan, kemudian tatkala kebaikan itu diamalkan, maka kita akan memperoleh banyak-banyak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah ciri orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Oleh karena dari Allah, mari kita mencari orang-orang yang beriman di bulan suci Ramadan ini, dan karakter orang yang beriman agar setelah kita keluar di bulan suci Ramadan ini, kita bisa terus menjadi orang yang beriman, istiqomah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.